Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara mengidentifikasi masalah. Masalah yang dimaksud dalam hal ini adalah masalah penelitian yang biasanya adalah untuk menulis skripsi. Jadi dikhususkan untuk teman-teman yang akan menulis skripsi dan kemudian ada keraguan ataupun ada keinginan untuk mengidentifikasi masalah tapi masih bingung bagaimana caranya. Juga ada beberapa pertanyaan di kolom komen itu sering bertanya tentang bagaimana cara mengidentifikasi masalah. Apakah identifikasi masalah itu harus negatif atau boleh positif? Itu ada beberapa pertanyaan mengarah seperti itu. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengidentifikasi masalah. Identifikasi itu sebetulnya di dalam kehidupan sehari-hari juga sering dilakukan oleh banyak orang misalnya. Sebagai contoh misalnya kalau teman-teman ada yang, maaf nih untuk gampangnya aja, misalnya ada yang kehilangan motor di kampus misalnya, kemudian lapor kepada satpam misalnya atau kepada polisi misalnya, itu akan diidentifikasi. Di antaranya pertanyaannya adalah di mana parkirnya, jam berapa kejadiannya, diperkirakannya jam berapa sampai jam berapa, kemudian kalau motornya jenis apa, nomornya berapa, warnanya apa, dan sebagainya. Jadi itu akan ditanya oleh satpam misalnya atau oleh polisi. Itu yang disebut identifikasi. Jadi diidentifikasi dulu motornya itu seperti apa dan sebagainya, tempatnya, kemudian warnanya, nomor motornya dan sebagainya. Itu adalah proses mengidentifikasi masalah dalam rangka menyelesaikan. Selesai itu artinya dicari kemudian ditemukan. Bisa ketemu, bisa juga tidak misalnya. Nah, dalam hal ini saya sampaikan untuk apa misalnya kita melakukan identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalah ini adalah merupakan bagian dari proses penelitian. Itu harus dipahami dulu. Dan kemudian yang kedua, kenapa merupakan bagian? Karena yang kedua ini perannya sebagai pedoman di dalam merumuskan masalah penelitian. Jadi sebelum pada tahap merumuskan masalah penelitian, seorang peneliti harus mengidentifikasi dulu. Jadi masalahnya apa diidentifikasi, baru masuk pada tahap perumusan masalah. Kemudian yang ketiga, identifikasi masalah ini adalah sebagai upaya mendefinisikan masalah. Jadi kalau tidak diidentifikasi, kita tidak dapat mendefinisikan masalah. Sebetulnya masalahnya itu apa? Ke arah mana gitu ya, supaya lebih fokus. Itu yang ketiga, yaitu sebagai upaya mendefinisikan masalah. Kemudian yang keempat, identifikasi masalah gunanya adalah membuat definisi itu dapat terukur, dapat diukur. Jadi kalau tidak diidentifikasi, bagaimana kita dapat mengukurnya? Bagaimana kita dapat mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah itu? Jadi dalam hal ini yang keempat adalah gunanya bahwa identifikasi masalah itu membuat definisi suatu masalah dapat diukur. Kemudian yang kelima, identifikasi masalah itu harus didasarkan pada pengamatan atau kejadian yang empiris di lapangan gitu ya. Jadi berdasarkan kepada data, fakta, kemudian informasi yang ada di lapangan. Nah, itu yang kelima. Kemudian sumber identifikasi masalah itu dari mana? Bisa dari orang, bisa dari orang dan masalahnya maksud saya, kemudian bisa juga dari fenomena yang ada di kehidupan kita gitu. Jadi di dalam hal ini
mengidentifikasi masalah itu adalah merupakan suatu bagian dari proses penelitian. Tidak bisalah kita merumuskan suatu masalah kalau kita tidak mendahulukan proses identifikasi masalah itu. Jadi misalkan ada beberapa contoh, misalnya kalau kita mengatakan seorang siswa misalnya itu punya masalah di kelas gitu. Anak ini misalnya punya masalah apa? Kesulitan belajar. Nah, identifikasinya apa? Satu, misalnya sering mengantuk di kelas, kemudian dua, kurang fokus, ketiga, sering membuat kegaduhan di kelas, keempat, sering membolos sekolah, atau mungkin membolos pada mata pelajaran tertentu. Jam pertama ada, jam kedua ada, tapi kok jam ketiga nggak ada misalnya. Nah, jadi itu adalah yang saya sebutkan tadi, merupakan contoh dari suatu identifikasi masalah. Saya ambil contoh yang berikutnya, misalnya kalau misalnya seorang yang ini ya, misalnya yang positif, misalnya mahasiswa berprestasi. Bagaimana kita mengatakan seseorang itu adalah sebagai mahasiswa yang berprestasi? Identifikasi masalahnya apa? Mencirikan apa kita sebutkan? Misalnya kuliah memenuhi target minimal kehadiran, di atas minimal kehadiran 75%, dia di atas. Artinya cenderung selalu hadir ya. Syukur-syukur 100% atau 90%. Kemudian apalagi hadir tepat waktu. 3, aktif di dalam perkuliahan. 4, apa misalnya? Nilainya selalu mendapatkan terbaik. Kemudian aktif berpartisipasi di dalam berbagai diskusi di kelas dan sebagainya. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya mencirikan bahwa dia adalah mahasiswa yang berprestasi. Itu adalah identifikasi masalah yang positif ya. Tapi kalau yang tadi yang pertama, siswa yang berkesulitan belajar, identifikasinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat, misalnya saya ulangi lagi, jadi kalau teman-teman akan merumuskan masalah, kalau tidak melalui identifikasi dulu, nanti masalahnya nggak fokus. Ya, jadi lakukanlah identifikasi dulu. Lakukan aja, buat aja yang banyak dulu. Misalnya kalau ada 8 poin, tulis aja dulu identifikasi masalah yang kamu temukan di lapangan. Nanti begitu akan ditulis perumusannya, ambil misalnya dari 8 itu yang paling mengarah kepada perumusan masalah yang berapa, ambil 5 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi harus didahului dengan identifikasi masalah dulu, baru tahap berikutnya adalah merumuskan masalah penelitian, yaitu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Baik teman-teman sekalian, saya ulangi ya, gunanya identifikasi masalah. 1, untuk merumuskan masalah penelitian, kemudian upaya mendefinisikan penelitian, kemudian membuat definisi masalah itu dapat diukur, kemudian yang kelima adalah bersumber dari empiris berdasarkan data, fakta, dan informasi yang kamu lihat di lapangan. Dan yang keenam adalah sumber identifikasi masalah adalah bisa orang dan masalahnya, kemudian atau fenomena kehidupan di dalam sekitar wilayah penelitian yang akan segera rencanakan, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi jangan lupa berlatihlah menulis identifikasi masalah. Dan setelah itu kalau identifikasi masalahnya sudah fokus, baru masuk ke tahap perumusan masalah. Jika itu dilakukan, insya Allah perumusan masalahnya sudah bagus dan fokus juga. Jadi dapat diukur nanti akan seperti apa pelaksanaan penelitiannya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi sampaikan kepada teman-teman
yang lain yang membutuhkan, share, mudah-mudahan nanti akan bisa saling memperbaiki. Mungkin dalam kelompok kamu misalnya satu pembimbing, setelah mengidentifikasi satu sama lain saling melihat, memperbaiki. Nah, kalau identifikasinya sudah bagus, baru dilanjutkan ke perumusan masalahnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.